Tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliaulah yang mengantarkan umat ini menjadi mulia karena Al-Qur'an. Ya, innallaha yarfa'u aqwaman bihadzal kitab wa yadh'u akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat, memuliakan umat ini dengan kitab ini dan juga menghinakan umat ini pula dengan kitab ini pula. Maka mari kita mencari kemuliaan bersama dengan Al-Quran. Mari kita pelajari Al-Quran. Mari kita mulai belajar dari tajwidnya. Lalu kemudian kita mentadabburinya. Lalu kita mengamalkannya, mendakwakannya dan seterusnya. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah akan memberikan kepada umat ini kemuliaan, mulia di dunia dan insya Allah di akhirat pun juga akan Allah muliakan ya orang-orang yang bersama dengan Al-Quran. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah beberapa kali pertemuan telah kita jelaskan tentang buku Tajwid Praktis As-Safa ini, dan alhamdulillah pertemuan yang lalu ya telah kita jelaskan tentang hukum idgham ya dalam beberapa pertemuannya, dan insya Allah pada malam hari ini insya Allah kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu tentang hukum mad ya atau ahkamul maddi ya, babul mudud ya, bab tentang mad ya, bab tentang mad ya. Apa itu mad? Ya, mad adalah merupakan salah satu hukum ya yang sangat penting dipelajari dalam ilmu tajwid. Ya, bab ini adalah bab hukum ya. Jadi tajwid itu kan ya seperti yang selalu kita katakan bahwa tajwid ini 3 bab saja sebenarnya. Ya, bab makharijul huruf, bab sifatul huruf dan bab hukum. Ya, ahkamul huruf, hukum-hukum huruf. Ya, ketika bertemu. Ya, dan hukum-hukum huruf ini ada beberapa bab. Ya, salah satunya yang akan kita kaji pada malam hari ini yaitu tentang ahkamul mudud. Ya, tentang hukum-hukum mad. Ya, jadi babnya namanya babul mad. Ya, bab tentang mad. Ya. Pembahasan ini atau materi ini adalah materi yang sangat penting sekali karena alangkah banyaknya kesalahan yang akan terjadi dalam qiraah bacaan Al-Quran kita kalau bab ini kita kurang paham. Apatah lagi kalau kita tidak mengerti bab ini. Sebab terbanyak bacaan yang terjadi atau terbanyak hukum yang akan kita dapatkan dalam bacaan Al-Quran kita adalah hukum mad. Iya. Bahkan dalam satu kata bisa 3 mad. Iya. Seperti pada lafaz nuhiha. Ini satu kata. Iya. Namun dalam kata nuhiha ini sudah 3 mad di dalamnya. Iya. Jadi alangkah banyaknya nanti kesalahan yang akan terjadi kalau kita tidak paham, kita tidak mengerti bab ini. Ya, dan ini bab yang tentu sangat panjang penjelasannya. Ya, karena bacaan ini atau hukum ini juga adalah hukum yang paling banyak kita akan praktekkan dalam bacaan-bacaan Al-Quran kita. Ya, maka mari para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, ya kita sedikit sejenak konsentrasi untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang bab ini. Iya. Baik, kita kenalan dulu tentang apa itu mad. Iya. Mad ini adalah bahasa Arab, berasal dari kata madda yamuddu ya maddan. Nah, ini dalam bahasa Arab ya. Madda yamuddu maddan. Jamaknya mudud. Iya, mudud, al-mudud. Iya, jadi mad itu satu tanda panjang, mudud banyak tanda-tanda panjang. Iya. Mad secara bahasa itu biasa ya para ulama qiraah itu mengartikan dengan istilah az-ziyadah secara bahasa.
Az-ziyadah itu artinya tambahan. Iya, tambahan. Ya, jadi dalam Al-Qur'an Allah mengatakan seperti di surah Nuh ayat 12 Allah mengatakan wa yumdidkum bi amwali wa banin. Ya, Allah mengatakan wa yumdidkum. Situ ada kata-kata mad. Ya, wa yumdid. Ya, Allah membanyakkan, berarti Allah menambahkan. Itu secara bahasa makna daripada mad. Ya. Atau mad ini juga bisa bermakna membentangkan. Iya, orang Arab kalau mengatakan madda yadaihi artinya dia membentangkan tangannya. Iya. Madda yadaihi. Iya, jadi kata-kata mad. Iya, ini secara bahasa. Iya, jadi ada dua makna yang bisa kita tahu dari secara bahasa arti daripada mad, yaitu bisa berarti az-ziyadah atau tambahan, atau bisa juga berarti membentangkan. Iya, membentangkan. Ya, ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, menurut istilah para ulama tajwid, mad ini adalah italatu zamanis sauti biharfin min hurufil maddi awil lini. Iya, jadi mad ini adalah ya italatu sauti biharfin min hurufis thalatha. Iya, sini ya. Memanjangkan suara dengan salah satu dari huruf mad yang 3. Iya. Jadi memanjangkan suara dari salah satu dari huruf mad as-salasa yang 3. Jadi huruf hijaiyah itu bisa dipanjangkan. Ya, jadi di sini memanjangkan suara, berarti suara yang dipanjangkan. Nah, itu secara istilah. Ya. Suara ya bisa dipanjangkan. Iya, bagaimana caranya? Ketika huruf itu bertemu dengan huruf mad. Nah, itu jadi panjang suara. Iya. Contoh ya, praktisnya contoh seperti ya, contoh. Nah, ini di contohnya, ya, lafat nun. Ya, nun ini akan bisa jadi panjang ketika bertemu dengan huruf waw. Ya, namun sebelumnya, ya, jadi huruf mad itu ya ada 3. Ya, huruf mad itu ada 3. Ya, huruf mad itu ada 3. Ini, ya, yang pertama adalah alif. Ya, alif. Yang kedua adalah ya, dan yang ketiga adalah waw. Ya, biasa kalau orang Arab itu ya dalam seperti dijelaskan oleh Imam Al-Jamzuri di dalam matan Al-Tuhfatul Atfal ya wal Gilman fi Tajwidil Quran, beliau mengatakan bahwa hurufuha salasatun fa'iha. Iya, bahwa huruf mad itu ada 3. Iya. Min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Ya, dari lafaz wayin. Iya. Wayin itu waw, alif dan ya. Ya, jadi orang para ulama itu menyingkat huruf mad itu dalam kata wayin. Ya, wayin, waw, alif dan ya. Nah, jadi ada 3 huruf mad itu, yaitu huruf waw, alif dan ya. Ya, kalau dalam ringkasan orang Indonesia juga tidak mau ketinggalan. Ya, dia memberikan singkatan huruf mad itu dalam kata ya alif, ya dan waw diringkas dalam kata ayu. Iya, ayu. Iya, jadi kalau mendapatkan ayu berarti harus dipanjangkan. Nah, orang Indonesia mengatakan kalau dapat ayu maka ayunkan. Iya, artinya ayunkan suara, panjangkan suara. Nah, itu maksud daripada ayu. Iya, ini untuk memudahkan kita menghafal huruf-huruf mad. Iya, jadi huruf mad itu hanya ada 3. Ya, yaitu alif. Tapi 3 huruf mad ini ya tidak dengan bebas begitu saja langsung dia jadi huruf mad. Tapi ada syaratnya. Ya, ada syarat yang harus terpenuhi sehingga
tiga huruf ini bisa disebut dengan huruf mad. Iya. Apa itu? Yang pertama, kalau alif itu harus didahului oleh harakat fathah seperti ini. Iya. Alif syaratnya dia menjadi huruf mad adalah apabila huruf alif itu didahului oleh harakat fathah. Kalau bukan harakat fathah sebelumnya, sebelum alif, maka alif tidak bisa berfungsi sebagai mad. Atau alif tidak bisa aktif jadi huruf mad. Iya. Ada contohnya, seperti pada lafaz mi'ah. Ya, coba mi'ah. Ada huruf mim, kemudian setelah itu bersambung dengan alif. Lalu kemudian ada hamzah dan ta marbutah. Ya, tulisannya kayak ma'ah. Ya, ma'ah. Ya, tapi huruf mimnya berharakat kasrah. Ya, tapi bersambung dengan alif. Ya, di situ ya huruf alifnya yang kita tahu alif itu adalah huruf mad ketika ya huruf alif didahului oleh harakat kasrah, maka alif tidak bisa aktif menjadi huruf mad. Maka dalam lafaz mi'ah tidak dibaca mi'ah. Kenapa? Karena alif di situ tidak bisa aktif, tidak bisa berfungsi sebagai huruf mad. Kapan dia berfungsi sebagai huruf mad adalah ketika huruf alif itu didahului oleh harakat fathah. Seperti lafaz qala. Iya, qala. Atau seperti dalam kita membaca surah Fatihah, iyyaka. Iyyaka. Ya-nya berharakat fathah. Setelahnya ada alif. Maka ya nanti dibaca panjang. Iyyaka. Iya. Maliki. Iya. Ar-Rahman. Nah, huruf mimnya. Iya. Maka berfungsilah huruf alif itu sebagai mad, sebagai tanda panjang. Karena alifnya didahului oleh harakat fathah. Nah, ini syarat. Iya, jadi alif ini ya adalah huruf mad. Ya, secara mutlak ya, bahkan para ulama mengatakan bahwa alif ini adalah dialah aslinya huruf mad. Iya. Bagaimana dengan huruf waw dan huruf ya? Itu sebagian ulama mengatakan bahwa ya adapun waw dan ya itu hanyalah saudarinya alif. Artinya dia tidak asli huruf mad. Iya. Dia tidak asli huruf mad. Iya. Dari mana ditahu bahwa dia tidak asli huruf mad? Dalam matan Al-Jazariyah, kalau kita membahas tentang bab makharijul huruf, di situ dikatakan lil jaufi alifun wa ukhtaha wahi. Iya. Lil jaufi di al-jauf, di rongga mulut, alifun, ada alif. Wa ukhtaha, dua saudaranya alif, wahi, waw dan ya. Iya. Hurufu maddin, nah dia semua tiga itu disebut huruf maddin lil hawa'i tantahi. Ya, cara mengeluarkannya adalah dikeluarkan di udara sampai habis. Ya, itu makhrajnya huruf mad. Ya, jadi tiga huruf ini kalau kita kembali ke bab makhraj adalah huruf yang keluar dari al-jauf. Ya, jadi huruf yang keluar dari al-jauf di rongga mulut itu adalah tiga huruf mad ini. Ya, alif, ya dan waw. Ya, namun huruf waw dan ya itu kalau kita gabung huruf hijaiyah itu ya tidak menjadi 31. Ya, karena yang dianggap sebagai huruf di situ hanyalah alif. Ya, jadi alif ya tidak adapun waw dan ya ini ya tidak dimasukkan sebagai huruf. Ya, sebagai huruf kecuali tidak, tapi dia dianggap sebagai saudarinya alif. Iya. Karena kalau kita tambah waw mad dengan ya mad, maka yang tadi huruf hijaiyah itu 29 menjadi 32. Nah, namun ya para ulama mengatakan bahwa waw dan ya ini itu sama hukumnya dengan alif. Ya, maka cukup alif saja yang disebutkan. Ya, adapun hukumnya nanti akan mengikut ke alif. Ya, sebagai huruf mad. Iya. Iya, jadi huruf hijaiyah, kembali huruf hijaiyah suara harakatnya bisa dipanjangkan. Iya, jadi huruf hijaiyah itu tadi
suara harakatnya bisa dipanjangkan disebabkan karena salah satu dari 3 huruf mat ini tadi. Ya, entah itu alif, entah itu ya, atau entah itu huruf waw. Ya. Imam Jazari tidak, kalau kita membuka matan buku matan Al-Jazariyah, yaitu kita buka bab tentang hukum mat, ya. Ya, nanti yang punya buku bisa dilihat di hukum bab mat itu. Ya, kalau kita buka buku itu, di situ Imam Al-Jazari tidak menjelaskan tentang hukum, tidak menjelaskan tentang jenis-jenis mat. Ya, Imam Jazari dalam matan Al-Jazari mengatakan begini, wal maddu lazimun wa wajibun ata. Mat itu diantaranya adalah mat lazim, mat wajib, ya, wa jaizun wa huwa wa qasrun thabata. Ya. Dan mat jaiz dan qasr telah tetap dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita membaca matan Al-Jazariyah, langsung yang Imam Ibnu Jazari jelaskan itu adalah hukumnya. Iya, adalah hukumnya. Nah, di mana kita mendapatkan penjelasan yang lainnya? Ternyata di dalam matan Tuhfatul Atfal wal Gilman fi Tajwidil Quran. Iya, jadi makanya dua buku ini, yaitu buku matan Al-Jazariyah dan matan Tuhfatul Atfal, alhamdulillah yang memiliki buku tajwid praktis as-safa itu sudah ada di lembaran akhir-akhirnya. Dua buku atau dua matan buku tajwid ini kita masukkan ke dalam. Ya, tinggal nanti dibaca dan kita akan jelaskan insyaallah ya ketika materi kita sampai ke bab itu. Ya, kembali lagi bahwa ya huruf mat. Ya, apa itu huruf mat? Ya, jadi huruf mat ini disebut huruf mat karena huruf ini menerima panjang atau membuat panjang huruf yang bersambung dengannya. Ya. Contoh seperti umpama mim bersambung dengan alif, maka bunyinya ma. Ya. Mim bersambung dengan waw, mu. Mim bersambung dengan ya, mi. Jadi ma, mu, mi. Semuanya panjang. Ya. Coba umpama kita sambung huruf mim itu bukan dengan huruf 3 ini. Iya, kita sambung umpama dengan huruf ba, ya, yang sukun karena tiga huruf ini sukun. Ya, mim berharakat fathah disambung dengan ba yang sukun, maka bacanya map. Tidak bisa panjang. Ya, mim berharakat dhamma sambung dengan ba sukun, ya, mup. Ya, mim berharakat kasrah sambung dengan ba, mip. Tidak bisa panjang. Dan huruf apa saja itu tidak bisa panjang. Tapi kalau disambung dengan 3 huruf ini, maka huruf itu akan jadi panjang. Itulah sebabnya sehingga huruf 3 ini, ya, atau ketiga huruf ini disebut dengan huruful mad. Ya, huruf panjang. Ya, huruf panjang. Namun ya perlu kita membedakan nanti di dalam penjelasan ini ya tentang apa itu macam-macam mat atau aqsamul mad dengan ahkamul mad. Ya, ini perlu kita jelaskan lebih awal agar supaya kita tidak bingung ketika ada penjelasan apa bedanya hukum mad dengan jenis-jenis mad. Iya, atau pembagian mad. Iya. Iya, jadi kalau kita mengatakan jenis-jenis mad, ya, sama waktu kita pertemuan yang lalu menjelaskan tentang pertemuan-pertemuan huruf. Iya, masih ingat mudah-mudahan para pemirsa Ruas TV. Ya, yang lalu kita bahas tentang bab idgham. Maka ada namanya aqsamul idgham. Iya, jenis-jenis idgham, jenis-jenis pertemuan. Iya, ada mutamathilan, ada mutajanisan, ada mutaqariban dan ada mutabaidan. Itu namanya aqsam. Iya, jenis-jenis pertemuan. Iya. Nanti ada mutamathilan shaghir, mutamathilan kabir, mutamathilan mutlak dan seterusnya. Adapun ahkam, ya, ahkam itu ya artinya hukumnya. Ya, hukumnya apa? Ya, hukumnya izhar dibaca jelas, hukumnya idgham dileburkan,
Ya, hukumnya iqlab diganti atau dibalik mimnya jadi ba, hukumnya ikhfa disamar-samarkan, itu hukum. Itu hukumnya. Ya, jadi ketika ditanya ini mat apa namanya? Ya, tidak kita langsung mengatakan oh itu apa itu mat yang dibaca izhar. Ya, tapi disebutkan dulu aksamnya. Ya, aksamnya atau pembagiannya, jenis-jenis matnya. Inilah yang akan kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan kita ke depan tentang hukum-hukum mat. Jadi agar supaya kita nanti bisa bedakan mana hukum, mana aksam. Ya, jadi dalam pertemuan ini ya kita jelaskan dulu tentang tentang apa fungsi huruf mat itu. Ya, jadi dia berfungsi sebagai pemanjang suara. Ya, seperti kita katakan tadi. Dan ternyata huruf yang berfungsi sebagai pemanjang suara itu sebenarnya bukan hanya huruf mat. Iya, masih ada huruf lain. Iya, kalau kita lebih dalam lagi ya, melihat bacaan-bacaan Al-Quran kita, ternyata ada huruf lain yang juga bisa memanjangkan suara. Selain dari huruf mat, ya, yaitu namanya huruf lin. Ya, namanya huruf lin. Ya, mungkin di dalam tulisan ini ya belum ada. Ya, namun ini tambahan ilmu ya bahwa ternyata yang bisa memanjangkan suara juga adalah huruf lin. Ya, jadi istilahnya ada dua yang bisa memanjangkan suara, yaitu yang pertama huruf mat, yang kedua adalah huruf lin. Ya, huruf mat tadi sudah kita jelaskan ada 3, alif, ya, dan waw. Dengan syarat, ya kalau alif harus didahului oleh harakat fathah, kalau ya-nya sukun didahului harakat kasrah, kalau waw-nya sukun harus didahului oleh harakat dhammah. Ini syarat. Ya, tidak boleh tidak. Kapan tidak terjadi, kapan tidak seperti itu, maka dia tidak disebut huruf mat. Ya, maka contoh umpama seperti ya. Kalau huruf mat, ya-nya sukun didahului harakat kasrah. Ya. Kalau kalau huruf mat, ya-nya sukun didahului oleh harakat kasrah. Nah, bagaimana ketika ya-nya sukun didahului oleh harakat fathah? Ya, maka itu tidak disebut huruf mat. Ya, itu tidak disebut huruf mat. Ya, tapi nanti ya dia disebut sebagai huruf lin. Ya, huruf lin. Ya, dalam bab sifatul huruf pada pertemuan kita yang lalu telah kita jelaskan ada namanya sifat lin. Hurufnya hanya ada 2, yaitu waw dan ya yang sukun yang didahului oleh harakat fathah. Iya. Jadi berarti kalau waw bagaimana? Ya, sama. Ketika waw sukun didahului oleh harakat dhammah itu namanya waw mat. Namun ketika waw sukun ya didahului oleh harakat fathah, maka wawnya tidak disebut dengan waw mat, tapi disebut dengan waw lin. Ya, waw lin. Nah, namun adapun waw lin dan ya lin itu ya dia bisa dipanjangkan ketika dia waqaf. Iya, dia bisa dipanjangkan ketika waqaf. Ini dalam qiraah Hafs. Iya, dalam qiraah lain mungkin ya biar tidak waqaf tetap dipanjangkan. Namun kita berbicara tentang qiraah Hafs ya dari Imam Asim ya jalur Syatibiyah itu ketika ada huruf lin, maka huruf lin ini akan dibaca panjang nanti ketika dia bertemu dengan huruf yang diwaqaf ya atau bertemu dengan huruf yang disukun karena waqaf. Contoh ya seperti kita membaca li'ila fi Quraisy, lafaz roish. Nah, situ ada ya sukun didahului harakat fathah. Roish. Maka ketika kita waqaf, ya maka huruf shin yang aslinya adalah harakatnya kasratain, ya jadi bunyi aslinya li'ila fi Quraisyin. Ya, jadi ketika kita waqaf maka huruf akhir harus disukun. Maka bunyinya menjadi li'ila fi Quraisy. Ya, maka ya
lin tadi itu akan jadi panjang. Ya, li'ilafi Quraisy. Nah, namun ya lin itu ya tidak bisa panjang ketika dia tidak wakaf atau ketika dia tidak bertemu dengan huruf yang sukun karena diwakaf. Ya, contohnya ketika kita wasal. Ya, maka coba kita sambung. Li'ilafi Quraisyin ilafihim. Nah, Quraisyin tidak dibaca li'ilafi Quraisyin ilafihim. Nah, makanya ada teka-tekinya khusus untuk mat lin ini. Ya, mat apakah kalau dipanjangkan, mat apakah kalau berhenti dia panjang, tapi kalau disambung dia pendek. Nah, jawabannya adalah mat lin. Iya, mat lin atau huruf lin. Iya, huruf lin. Iya, jadi dia menjadi mat lin ketika wakaf, tapi ketika dia tidak wakaf, ya tidak disebut mat lin. Ya, tapi disebut saja sebagai sifatul lin. Ya, sifat lin atau harfulin, huruf lin. Ya. Nah, itu yang perlu kita ketahui dari huruf-huruf yang bisa memanjangkan suara. Ya, jadi ya kita ulangi lagi bahwa ya huruf mat itu ya hanya ada 3. Ya, hanya ada 3. Ya, seperti dalam lafaz ya seperti dalam matan matan Tuhfatul Atfal dikatakan hurufuha thalathatun fa'iha. Hurufnya hanya ada 3. Min lafzi wawin wa hiya fi nuhiha, dari lafaz wayin, waw, alif dan ya. Ya, fi nuhiha seperti ini, fi nuhiha seperti contoh ini. Nuhiha ya yaitu ada nuhiha ada waw sukun di harakat dhamma, ya sukun didahului harakat kasrah, dan ini ada alif didahului harakat fathah. Ini yang saya tadi katakan bahwa ini satu kata tapi sudah 3 huruf mad di dalam. Ya, semuanya adalah mad asli ya atau mad tabi'i. Iya. Nah, kemudian 3 huruf tadi dengan syarat. Ya, ini semua disebutkan semua dalam Tuhfatul Atfal, dalam buku tajwid Tuhfatul Atfal dikatakan wal kasru qablal ya wa qablal wawi dham syartun. Ya, wa fathu qabla alfin yultazam. Ya, dikatakan kalau kasrah sebelum ya. Nah, berarti kalau ya-nya harus sebelumnya kasrah. Ini syaratnya. Ya, syaratnya dia sebagai huruf mad. Ya. Wa qablal wawi dham. Ya, dan sebelum waw harus dhammah. Tidak boleh tidak kalau itu huruf mad. Ya, syartun itu adalah syarat, wa fathu qabla alfin yultazam. Maka kalau alif harus didahului oleh harakat fathah, demikianlah keadaannya selalu seperti itu. Ya, yultazam. Jadi istilahnya sudah menjadi paten hukumnya bahwa kalau huruf mad itu seperti itu. Ya, kapan kita temukan ada alif didahului harakat fathah, ada ya sukun didahului harakat kasrah, ada waw sukun didahului harakat dhamm, maka itu adalah huruf mad, dan huruf sebelumnya akan terbaca panjang karena huruf mad itu. Inilah dalam ilmu tajwid nanti yang disebut dengan mad asli. Ya, atau mad tabi'i. Ya, mad asli artinya mad ya yang dibaca panjang atau bacaan yang dibaca panjang karena betul-betul asli disebabkan oleh huruf mad ini. Ya, 3 huruf mad ini. Ya. Baik, ya jadi ya, yang kedua yang bisa membuat panjang tadi adalah lin. Ya, huruf lin. Ya, yang mana hurufnya hanya ada 2 yaitu waw, ya sukun dan waw sukun yang didahului oleh harakat fathah. Iya. Maka suara kita juga akan bisa menjadi panjang. Ya. Contoh seperti kita baca aro'aita. Aro'aita, kalau kita berarti aro'ait akan panjang. Tapi kalau kita wasal tidak. Iya.